Akhirnya 13 sudah harus kami tanggapi. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak yang saya hormati. Majelis di Majelis Kehormatan akan memberikan keterangan mengenai hal ini. Sekali lagi terima kasih pada pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami ingin menjelaskan sikap kami, bukan hanya sikap saya pribadi, tapi sikap kami Majelis Kehormatan. Bahwa sepanjang menyangkut kewenangan kami tidak boleh ada satu lembaga pun yang boleh mengintervensi, termasuk Hakim Konstitusi yang mengangkat kami. Dan itu kami ucapkan dalam sumpah. Kami menganggap sumpah itu sebagai sesuatu yang serius yang mengikat kami. Soal kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kalau sudah menyangkut kewenangannya, substansinya tidak bisa kami jawab sekarang. Tetapi yang jelas yang bisa kami sampaikan adalah Bapak dan para pimpinan dan anggota Komisi 3 sudah tadi berkali-kali menyampaikan tugas Majelis Kehormatan, fungsi Majelis Kehormatan adalah tadi Pak Nasir Jamil dengan bagus menyampaikan penekanan perbedaan dari tone PMK 1 2023 sampai 2024. Dan itu pula pendekatan kami lakukan Pak Nasir, yaitu lebih baik menjaga daripada menghukum. Karena mungkin itu tidak ini Pak, tidak populer. Karena kalau menghukum kan sangat populer Kak. Kita dikutip oleh media bermacam-macam, tapi bukan begitu cara kerja kami. Kami justru sering menjadi tidak populer karena lebih sering mengingatkan. Makanya Ibu dan Bapak juga tidak tahu berapa hakim yang kami ingatkan kan? Pernah Bapak tahu? Tidak pernah. Tapi kemudian berapa yang kemudian terdeteksi untuk tidak sampai melanggar kan tidak tahu juga. Sampai kemudian kami membuat laporan tahunan. Iya kan? Baru kemudian itu menjadi terbuka. Nah itulah yang kami kerjakan Ibu dan Bapak sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai Majelis Kehormatan. Jadi sepanjang menyangkut substansi yang sedang kami tangani Ibu dan Bapak tidak bisa kami buka di sini. Tidak mungkin. Karena kami akan menyalahi sumpah kami akan menyalahi hukum acara. Tetapi yang pasti yang bisa kami sampaikan adalah tolong dong, jangan ini dianggap kami sudah memutus. Ini baru pemeriksaan pendahuluan Pak. Pemeriksaan pendahuluan itu intinya nanti dua kan sudah kami sampaikan tadi. Satu bisa diteruskan pemeriksaan persidangan atau bisa langsung putusan yang Bapak tanyakan tadi Pak di awal. Ya, saya berterima kasih Bapak mengingatkan saya, tidak berani. Mudah-mudahan trauma saya dengan salam itu hilang sekarang. Ya, karena saya ditegur serius Pak. Jadi soal itu saya merasa sebagai orang Indonesia kan. Ya, itu. Nah itu kemudian ini kan semua pertanyaan ini tadi kalau dilihat dari agenda yang disampaikan oleh Komisi 3 itu adalah sebenarnya agenda yang tidak bisa kami ungkapkan sini karena sudah memasuki substansi kewenangan yang tidak mungkin kami sampaikan karena itu sudah menyangkut independensi, tidak mungkin kami sampaikan. Tetapi proses itu yang kami sampaikan adalah bahwa sekarang itu baru masih tahap pemeriksaan pendahuluan, kami belum memeriksa. Baru besok kami akan memberikan hak kepada hakim terlapor itu untuk didengar keterangannya. Tidak bisa juga kami mendismiss sejak awal seperti yang Ibu Bapak mau sampaikan karena hukum acaranya mengatur begitu. Kami harus periksa dulu. Tadi ada pertanyaan, kami tidak bisa jawab satu-satu ya. Kami ada pertanyaan, kenapa tidak sejak awal didismiss? Secara prinsip hukum administrasi katanya. Kami kan terikat hukum acara Pak. Ada juga pertanyaan, kapan dianggap permohonan tidak memenuhi syarat? Apabila permohonannya tidak jelas, itu aja yang ada di hukum acara. Coba Ibu dan Bapak baca. Kalau sudah ada kejelasan siapa pemohonnya, siapa hakim pelapornya, siapa hakim terlapornya, bukti apa yang disampaikan, kami tidak ada alasan untuk tidak meregistrasi Pak. Menurut hukum acaranya, menurut PMK nomor 11 tahun 2024, begitu suatu laporan diregistrasi kami harus periksa. Pemeriksaannya apa? Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan. Bukan kami belum memutus ini, baru memeriksa pendahuluan. Tolong terangkan dulu laporan Anda ini bagaimana. Baru itu aja. Dan kami belum memeriksa hakimnya. Ya, hakim yang kami periksa, bukan calon hakim. Dan juga bukan kebijakan bapak-bapak. Tidak. Nah, terkait dengan komentar saya yang tadi disoroti oleh banyak, itu begini Pak. Waktu itu kami dimintain pertanyaan sebagai mantan anggota panitia ad hoc 1 Badan Pekerja MPR. Harus saya tegaskan. Dan sikap akademik saya dikaitkan dengan sikap akademik saya sebagai guru besar hukum tata negara.
mantan anggota Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR. Kira-kira kalau Bapak berada dalam posisi saya, apakah saya tidak akan menanggapi soal itu? Kalau soal nanti kaitannya dengan putusan Majelis Kehormatan, Ibu dan Bapak bisa periksa. Selama kami memimpin di Majelis Kehormatan, adakah putusan-putusan Majelis Kehormatan yang ultra vires? Sependek ingatan saya, rasanya tidak ada. Kami cukup tahu dan cukup bijak tadi Pak Nasir Jamil menyampaikan mana yang menjadi wilayah kewenangan kami dan mana yang tidak. Dan kami juga mengerti apa yang dimaksud dengan excess du pouvoir, menyerobot kewenangan lembaga negara lain yang secara hukum administrasi itu tidak dapat dibenarkan. Benar, kami juga mengetahui dan sangat menghormati bahwa usulan untuk mengusulkan hakim konstitusi ada dari 3 cabang kekuasaan negara, DPR salah satunya, dan itu kompetensi absolut, tidak mungkin kami ganggu gugat. Tidak mungkin itu kami ganggu gugat. Yang menjadi soal, dan itulah yang dipersoalkan oleh para pelapor yang belum kami putuskan. Apakah nanti seperti apa bentuk putusan kami itu adalah apakah proses transparansi itu sudah berjalan apa belum dalam proses pemilihan hakim. Kan itu ya. Apakah itu menjadi kewenangan kami? Nah, Bapak, saya ingin menyampaikan bahwa tugas kami, Ibu dan Bapak sudah berkali-kali mengingatkan kami dan terima kasih untuk soal itu. Kami memeriksa hakim konstitusi yang melanggar ini. Itu job description yang diberikan kepada Majelis Kehormatan. Tapi kan ada dalil-dalil pemohon yang harus kami periksa, dan itulah fungsi pemeriksaan pendahuluan untuk menjelaskan bagaimana keterangan dari para pelapor ini. Itu yang kami laporkan, Ibu dan Bapak. Jadi kalau di sini tadi siapa yang meminta, Bapak meminta kami laporan kami itu adalah begitu sangat normatif katanya. Yang diberikan bagaimana tentang proses Pak Adus Kadir, nggak mungkin kami sampaikan Pak. Itu adalah independensi kami. Kalau itu yang Bapak minta, lebih baik saya minta diberhentikan jadi Majelis Kehormatan. Serius. Karena itu adalah mahkotanya Majelis Kehormatan Pak. Nggak bisa kami paparkan di hadapan orang lain, karena itu harus kami rahasia bertiga. Bahkan staf pun tidak tahu ketika kami akan memutus itu. Termasuk sikap untuk memutuskan apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Ini masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan Pak. Tetapi begitu ada laporan yang masuk, kami tidak mungkin untuk menolaknya begitu laporan itu memenuhi syarat. Itu yang diperiksa dalam laporan pendahuluan. Kami belum memutuskan, karena besok baru kami akan mendengarkan. Kan harus fair dong kami, ada pihak yang dilaporkan. Kami kan harus berikan kesempatan kepada beliau bagaimana prosesnya yang tadi Ibu dan Bapak sudah sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih kalau itu prosesnya. Dan sebenarnya kan kami tidak memasuki wilayah itu. Nah, tapi kami harus berikan kesempatan karena beliau Pak Adis Kadir dilaporkan oleh para pelapor ini. Nah, ya kemudian ya tentu saja pemberitaan menjadi besar ya, karena ini bagian dari proses demokrasi kan. Menurut saya itu ya tidak apa-apa juga, tetapi kami kan tidak boleh terpengaruh oleh itu Pak. Kami tetap berpegang pada hukum acara yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2026. Itu pegangan kami, itu kitab suci kami itu Pak. Itu yang akan kami kerjakan juga. Tetapi begitu laporan masuk dan memenuhi syarat, memang nggak mungkin kami tidak memeriksanya. Minimal sampai pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan sikap kemudian. Itu yang harusnya. Nah, tapi kalau kemudian begitu kami memeriksa di pemeriksaan pendahuluan, Ibu dan Bapak sudah menanyakan bagaimana nanti sikap Majelis Kehormatan, kami tidak bisa menyampaikan itu. Itu yang saya katakan. Kalau itu kami sampaikan, lebih baik saya diberhentikan sebagai anggota Majelis Kehormatan. Interupsi pimpinan. Itu. Tidak diberikan kesempatan interupsi. Lanjutkan, Prof. Ya, itu karena itu adalah mahkotanya kami, Pak. Kami tahu bahwa kami harus menjaga semua kewenangan dari lembaga-lembaga yang lain. Dan sekali lagi kami tegaskan, sepanjang Majelis Kehormatan yang saya pimpin, rasanya belum pernah kami membuat putusan yang melampaui kewenangan dari Majelis Kehormatan. Baik yang lahir karena laporan maupun yang lahir karena temuan. Ada pertanyaan tadi, Bapak menyampaikan, katanya ada ketua dilaporkan. Ketua tidak pernah dilaporkan, Pak. Saya tunggu itu. Kami sampai membuat pernyataan, di mana ada laporan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi? Belum pernah ada, Pak. Justru karena ada pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan tidak sah itu, kami teliti, Pak. Ini yang kami namakan proses temuan, Pak. Hasilnya, nah, bedanya, Pak. Nah, sekaligus kami terangkan di sini, sampaikan proses hukum acaranya. Kalau laporan, kami mempunyai mekanisme untuk menyampaikan surat kepada pelapor. Laporan Anda tidak memenuhi syarat loh gitu.
Tapi kalau temuan, bagaimana kami ini akan menyampaikan? Karena ini kan inisiatif dari mahkamah sendiri, majelis kehormatan sendiri. Itulah makanya mekanismenya adalah dalam bentuk jumpa pers, Pak. Supaya publik tahu bahwa kami sedang men-tracing loh juga hakim-hakim itu. Bukan kami diam loh. Kami bekerja itu. Itulah mengapa kami membuat jumpa pers. Itu yang kami sampaikan, Pak. Dan cara kerjanya. Nah, terserah Ibu dan Bapak kemudian apakah saya layak atau tidak. Karena kemudian kalau proses pemilihan kami dia sebagai MK-MK dia kemudian dianggap tidak transparan, ya itu tentu ranahnya bukan saya. Silakan Bapak sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi mengapa kami ini yang dipilih gitu ya. Karena itu aturannya dibuat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Saya tidak akan berkomentar dengan itu, tapi saya akan mengucapkan terima kasih kalau kemudian diberikan kepercayaan dan sumpah kami mengikat kami untuk melaksanakan apa yang menjadi fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan secara baik dan benar. Nah, tentang sebenarnya kalau kami mencoba memahami pertanyaan Bapak-Bapak Komisi 3 yang terhormat dari tadi itu kan isinya kekhawatiran bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan memeriksa proses, akan memeriksa bagaimana proses politik di DPR dan sebagainya. Ya, itu. Sebenarnya kan itu yang menjadi berita kan, Pak Ketua dan Ibu dan Bapak-Bapak anggota Komisi 3, itu yang menjadi berita. Tapi masa kami harus terjebak oleh berita? Yang kalau boleh dikatakan yang menjebak dan mengikat kami ya hukum acara. Itu yang akan kami laksanakan. Ibu dan Bapak. Kalau soal pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup, Bapak saya jawab itu. Kalau Bapak menghendaki kami memeriksa hakim konstitusi secara terbuka, saya dengan senang hati. Karena publik menjadi tahu. Tapi itulah yang kami maksud menghargai privasi dari hakim konstitusi itu, Pak. Karena ada ketentuannya, kalau menyangkut soal pribadi, apalagi pribadi yang belum tentu bersalah atau tidak, itu wajib kami jaga. Kalau mengenai soal itu, makanya di PMK-nya dikatakan itu harus diperiksa secara tertutup. Tapi kalau di luar itu, kalau masih pemeriksaan pembukaan pendahuluan gini, misalnya bagaimana publik melapor dan sebagainya itu boleh sebenarnya dikatakan tertutup kecuali Majelis Kehormatan mempunyai pertimbangan lain. Kami tidak mau itu juga bersifat terbuka, Pak. Karena khawatir itu juga akan nanti mengadili orang yang belum tentu bersalah secara etik. Makanya kami juga tetap laksanakan secara tertutup. Walaupun kami diberikan kesempatan untuk melakukan sidang terbuka. Begitu cara kami mencoba menghormati privasi dan martabat dari hakim konstitusi yang dilaporkan atau diduga melakukan pelanggaran etik. Nah, saya kira intinya itu Pak Ketua. Kalau nanti ada yang tertinggal, mohon saya diingatkan Pak Ketua. Saya pikir cukup ya, rekan-rekan ya. Rekan-rekan karena ini RDPU ya, bukan raker, kita nggak ada kesimpulan ya. Nanti setelah selesai duo Prof ini kebanggaan kita meninggalkan ruangan, mungkin kalau teman-teman menginginkan rapat pleno, kita gelar rapat pleno ya. Mungkin itu Prof. Terima kasih sekali atas kehadiran dan penjelasan dari dua Prof ya. Dan kami juga mohon maaf ya Prof. Ada dinamika, ada salah-salah kata Prof ya. Tapi nawaitu kita sama-sama tegak lurus merah putih Prof. Ya. Mungkin itu, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Rekan-rekan Komisi 3 kita tetap di ruangan ya. Kita